Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manur Samsia dengan NIM 230721100-217. Saya dari kelas 3D. Nah, di sini saya akan membahas terkait peta konsep yang dimana di sini akan membahas 12 bab, yaitu yang pertama jenis dan laporan keuangan, yang kedua analisis laporan secara komprehensif, yang ketiga analisis laporan keuangan, yang keempat rasio likuiditas, yang kelima rasio solvabilitas, yang keenam rasio aktivitas, yang ketujuh rasio profitabilitas, yang kedelapan rasio keuangan bank, yang kesembilan sumber dan penggunaan model kerja, yang kesepuluh pengkreditan, yang kesebelas laba kuartal, serta yang terakhir break even point. Nah, di sini kita membahas terkait bab yang pertama, yaitu jenis analisis laporan keuangan dan pemahamannya. Nah, di sini tuh ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan arus kas. Nah, di sini kita membahas bab yang kedua, yaitu analisis laporan secara komprehensif. Apa sih analisis laporan keuangan? Laporan keuangan itu disusun berdasarkan data yang relevan serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar. Untuk itu kita harus ada metode dan teknik analisis laporan keuangan, analisis perbandingan laporan keuangan, analisis komponen, serta analisis tren atau tendensi. Nah, kita lanjut ke bab 3, yaitu analisis rasio keuangan. Yang tadi sudah dijelaskan apa sih rasio keuangan. Nah, di sini kita akan menindaklanjuti, yaitu ada macam-macam rasio keuangan. Rasio keuangan itu ada 3, yaitu rasio neraca, rasio laporan laba rugi, rasio antar laporan. Dan di sini pastinya juga ada analisis pembanding rasio keuangan, hubungan antar berbagai rasio, keunggulan dan keterbatasan rasio, dan juga kondisi keuangan. Nah, untuk analisis penggunaan rasio sendiri, di sini ada 5 rasio, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktiva, dan rasio pasar. Nah, apa sih fungsi analisis rasio keuangan? Yaitu sebagai penilaian performa perusahaan terhadap manajemen kedepannya dan menjadi pembanding dengan perusahaan di sektor yang sama. Nah, kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Rasio likuiditas itu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang dalam jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi hutang tersebut. Nah, itu termasuk hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, untuk macam-macam rasio likuiditas sendiri itu ada rasio lancar, rasio sangat lancar, rasio kas, dan rasio perputaran kas, dan inventory to net the working capital. Nah, untuk tujuannya itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih itu sendiri. Nah, kita lanjut di bab yang kelima, yaitu rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibayari dengan hutang. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya itu rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik di jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, untuk macam-macam rasio solvabilitas itu ada 7, yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat tangible asset debt coverage, yang kelima current liabilities to net worth, yang keenam terms interest earned, yang ketujuh fixed charge coverage. Nah, untuk manfaatnya untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya di aktiva tetap dan modal. Nah, kita lanjut ke bab yang keenam, yaitu rasio aktivas. Apa sih rasio aktivas? Rasio aktivas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Untuk jenis-jenis rasio aktivitas yaitu perputaran piutang, hari rata-rata penagihan piutang, perputaran persediaan, rata-rata penagihan sediaan, perputaran model kerja, serta perputaran model kerja, perputaran aktivitas tetap,
putaran aktiva. Untuk tujuan dan manfaat rasio itu untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode, untuk menghitung rata-rata penagihan piutang, untuk mengetahui beberapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Nah, kita lanjut ke bab yang ketujuh, yaitu rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas? Itu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Untuk macam-macam rasio profitabilitas sendiri, di sini ada profit margin, return of investment, return on equity, dan keempat earning per share of common stock. Nah, untuk manfaatnya itu menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu dan mengetahui besar tingkatnya laba. Nah, lanjut ke bab yang ke-8, yaitu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu ada rasio likuiditas bank, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas bank. Nah, untuk yang bab ke-9 ini kita menjelaskan tentang modal kerja. Nah, modal kerja sendiri itu keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dan di sini juga tidak akan luput dari faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu pasti ada jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan tingkat perputaran sediaan. Dan di sini juga pastinya juga ada penggunaan modal kerja. Jenis-jenis modal kerja di sini juga ada modal kerja kotor, modal kerja bersih, serta sumber-sumber modal kerja dan laporan sumber penggunaan modal kerja. Kita menjelaskan tentang kredit. Apa sih kredit? Kredit itu debitur yang memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, di sini pastinya juga ada prinsip-prinsip kredit. Dan kredit itu juga ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Nah, untuk fungsi kreditnya sendiri itu sebagai posisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif. Nah, di sini kita membahas tentang laba kotor. Nah, laba kotor sendiri itu merupakan kegiatan membagi-bagi elemen laba kotor dalam elemen yang lebih kecil untuk mengetahui penyebab selisih laba kotor, untuk mengetahui hubungan antar elemen tersebut. Nah, untuk faktor-faktornya pastinya juga ada faktor penjualan, faktor harga pokok penjualan. Nah, untuk manfaatnya untuk menyebabkan turunnya harga jual, penyebab dari naiknya harga jual juga penyebab turunnya harga pokok perjualan. Nah, di sini kita membahas tentang BEP. BEP, break even point. Apa sih itu? Nah, itu titik di mana total pendapatan dari penjualan yang sama dengan total biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, BEP ini penting untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang diperlukan untuk menutupi semua biaya. Nah, di sini juga pastinya juga ada jenis-jenis biaya BEP, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dan juga metode perhitungannya serta manfaat. Nah, manfaatnya sendiri ini untuk membantu perencanaan keuangan, evaluasi kinerja operasional, dan strategi.